Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji karbohidrat. Sebelum saya masuk materi, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cika Kusuma Putri dengan NIM P3.73.34.2.20.18. Saya dari jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Oh iya, sebelum kita masuk materi, saya akan memberitahu nih uji apa saja yang terdapat pada uji karbohidrat. Yang pertama, ada uji Molis. Yang kedua, ada uji iodium. Yang ketiga, ada uji Barfoot. Yang keempat, ada uji Benedict. Yang kelima, ada uji Seliwanov. Dan yang terakhir, ada uji Osazon. Pada uji pertama, kita akan membahas mengenai uji Molis. Di sini saya juga akan memberitahu alat dan reagen atau bahan yang akan digunakan pada uji tersebut. Yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua pipet tetes, yang ketiga pipet ukur 1 mili, yang keempat ada preaksi Molis atau larutan alfa napol 5% dalam etanol 95%, serta ada H2SO pekat loh teman-teman. Berikutnya, sampel apa saja nih yang digunakan pada uji Molis tersebut? Ada amilum 1%, ada maltosa 1%, ada laktosa 1%, sukrosa 1%, glukosa 1%, fruktosa 1%, galaktosa 1%, arabinosa 1%, serta ada kuades sebagai pembanding. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai cara kerjanya. Yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml larutan sampel. Yang kedua, tambahkan masing-masing 2 tetes preaksi Molis, campurkan hingga homogen. Yang ketiga, tambahkan 0,5 ml H2SO pekat ke masing-masing tabung. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, hati-hati dalam penambahan H2SO4 pekat ke dalam masing-masing tabung tersebut. Dan jangan lupa teman-teman, jangan dikocok. Selanjutnya ada hasil pengamatan yang telah dilakukan pada uji Molis. Berikut adalah penjabaran dari hasil uji Molis tersebut. Yang pertama ada amilum, yang kedua ada maltosa, yang ketiga ada laktosa, yang keempat ada sukrosa, yang kelima ada glukosa, yang keenam ada fruktosa, galaktosa, dan yang terakhir ada arabinosa. Pada sampel tersebut menunjukkan hasil terbentuknya cincin berwarna ungu yang dapat disimpulkan bahwa ke-8 sampel tersebut mengandung karbohidrat atau positif. Selanjutnya, ada uji iodium. Selanjutnya, ada alat dan reagen atau bahan yang digunakan pada uji tersebut. Yang pertama, ada tabung reaksi. Yang kedua, pipet tetes. Yang ketiga, ada pipet ukur 1 mili. Serta ada bahan reaksinya nih teman-teman, yaitu larutan 20 gram Rael dalam 1000 mili Aquades dan tambah larutan I2 secukupnya sampai larutan berwarna kuning tua. Selanjutnya, ada sampel yang digunakan pada pemeriksaan atau uji tersebut. Yang pertama, amilum 1%, yang kedua ada maltosa 1%, yang ketiga ada galaktosa 1%, yang keempat ada sukrosa 1%, yang kelima ada glukosa 1%, yang keenam ada fruktosa 1%, yang ketujuh ada galaktosa 1%, yang kedelapan ada arabinosa 1%,
Dan yang terakhir, ada Aquades sebagai pembanding. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja untuk uji tersebut. Yang pertama, ada masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml larutan sampel. Yang kedua, tambahkan masing-masing 2-3 tetes reaksi iodium, campur hingga homogen. Dan yang terakhir, amati kompleks warna yang terbentuk ya teman-teman. Warna biru atau ungu menunjukkan polisakarida yang mengandung amilum, sedangkan warna merah menunjukkan polisakarida yang mengandung glikogen. Namun, yang tidak berwarna merupakan bukan polisakarida. Berikut merupakan hasil pengamatan dari uji tersebut. Yang pertama, ada larutan amilum. Amilum ini mengandung polisakarida yang menghasilkan larutan berwarna biru. Sedangkan maltosa, laktosa, sukrosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, dan arabinosa tidak mengandung atau bukan polisakarida. Karena hasil dari larutan itu tidak terjadi perubahan warna. Yang ketiga, ada uji Barfoot. Alat dan reagen pada uji tersebut adalah tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur 2 ml, penangas air, serta reaksinya, yaitu larutan 48 gram CU asetat dalam 900 ml air mendidih. Tambahkan segera 50 ml asam laktat 8,5% ke dalam larutan yang masih panas. Kocok sampai semua endapan larut, encerkan dengan Aquades sampai dengan batas 1000 ml. Selanjutnya ada sampel yang digunakan, yaitu ada amilum 1%, maltosa 1%, laktosa 1%, sukrosa 1%, glukosa 1%, fruktosa 1%, galaktosa 1%, arabinosa 1%, serta ada Aquades atau sebagai pembanding. Selanjutnya, di sini ada cara kerjanya nih teman-teman. Yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 ml larutan Barfoot. Yang ketiga, tambahkan masing-masing 0,5 ml sampel atau 10 tetes. Yang ketiga, campurkan hingga homogen. Selanjutnya, jangan lupa panaskan dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Oh iya, jangan lupa juga nih teman-teman, untuk tabung tersebut ditutup dengan menggunakan kapas. Selanjutnya, jika sudah, perhatikan adanya endapan merah yang terbentuk. Bila positif dalam waktu 5 menit, menunjukkan monosakarida. Bila lebih dari 5 menit, menunjukkan disakarida. Berikut merupakan hasil pengamatan. Untuk amilum, maltosa, laktosa, sukrosa, tidak ada endapan merah yang berarti atau dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut merupakan bukan monosakarida. Sedangkan glukosa, fruktosa, galaktosa, arabinosa terdapat endapan merah yang menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut merupakan monosakarida. Yang keempat, ada uji Benedict. Selanjutnya, ada alat dan reagennya nih teman-teman. Pertama, ada tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur 5 ml, penangas air, serta ada reaksinya nih, yaitu larutan 173 gram N-asitrat dan 100 gram Na2CO3 dalam 800 ml air. Larutkan 17,3 gram CuSO4 dalam 100 ml air, kemudian tambahkan perlahan-lahan ke dalam larutan sitrat
karbonat sambil terus diaduk, serta encerkan dengan aquade sampai dengan batas 1000 ml. Selanjutnya ada sampelnya nih teman-teman yang akan digunakan pada uji tersebut, yaitu ada amilum 1%, maltosa 1%, laktosa 1%, sukrosa 1%, glukosa 1%, fruktosa 1%, galaktosa 1%, arabinosa 1%, serta ada aquade sebagai pembanding. Berikut ini adalah cara kerjanya nih teman-teman. Yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2,5 ml larutan benedik. Selanjutnya, tambahkan masing-masing 4 tetes sampel. Campurkan hingga homogen. Panaskan dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, seperti uji yang sebelumnya, untuk tabungnya ditutup dengan menggunakan kapas. Setelah 5 menit, perhatikan adanya endapan merah yang terbentuk pada larutan tersebut. Berikut adalah hasil pengamatan dari uji benedik yang telah dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan tersebut. Untuk amilum, sukrosa, tidak ada perubahan yang dapat disimpulkan bahwa amilum dan sukrosa tidak mengandung gula reduksi, sedangkan maltosa, laktosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, dan arabinosa terdapat endapan merah pada larutan tersebut nih teman-teman, yang dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut mengandung gula reduksi. Yang kelima ada uji Seliwanov. Berikut adalah alat dan reagen pada uji tersebut, yaitu ada tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur 2 ml, penangas air, serta ada reaksinya nih, yaitu larutan 0,05 gram resorcinal dalam 100 ml HCl encer dengan perbandingan 1:2. Berikutnya ada sampelnya, yaitu amilum 1%, maltosa 1%, laktosa 1%, sukrosa 1%, glukosa 1%, fruktosa 1%, galaktosa 1%, arabinosa 1%, serta ada aquade sebagai pembanding. Berikut adalah cara kerjanya nih teman-teman. Yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml larutan Seliwanov. Yang kedua, tambahkan masing-masing 3 tetes sampel. Yang keempat, campur hingga homogen. Yang kelima, panaskan dalam penangas air mendidih selama 3 menit. Jangan lupa juga nih, seperti uji-uji yang sebelumnya, untuk tabungnya ditutup dengan menggunakan kapas ya teman-teman. Setelah 3 menit, perhatikan adanya endapan merah yang terbentuk. Berikut adalah hasil pengamatan dari uji yang telah dilakukan. Untuk larutan amilum, maltosa, laktosa, glukosa, galaktosa, dan arabinosa, larutan tidak berubah atau tidak adanya endapan merah, yang dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut merupakan gugus aldehid atau aldosa, sedangkan larutan sukrosa dan fruktosa, larutan tersebut berubah menjadi endapan merah atau berwarna merah, yang dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut mengandung keton atau ketosa.
Yang terakhir nih teman-teman, ada uji ozon. Alat dan reagennya yaitu tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur 2 mili, penangas air, mikroskop, objek gelas, dan ada reaksinya 1 bagian berat fenilhydrazin HCl ditambahkan 4 bagian berat NaCl. Berikut ada sampel yang digunakan pada uji tersebut. Untuk uji ini, hanya 5 sampel yang teman-teman, tidak seperti uji-uji yang lain. Di antaranya ada maltosa 1%, laktosa 1%, glukosa 1%, galaktosa 1%, arabinosa 1%. Selanjutnya ada cara kerjanya ini teman-teman. Masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 100 mg reaksi ozon. Tambahkan masing-masing 1 ml sampel. Campurkan sampai homogen. Tutup tabung reaksi dengan kapas, panaskan dengan penangas air sampai terbentuk kristal. Lalu lihat bentuk kristal dengan bantuan mikroskop ya. Berikut ini merupakan hasil pengamatan dari uji ozon. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.